Selamat siang siswa-siswi kami kelas 10. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-11 ini. Kita masih membahas tentang teks anekdot ya. Pada pertemuan ke-10, Miss sudah menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, perbedaan anekdot dengan humor. Nah, pada pertemuan ke-11 ini, kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Apa saja struktur teks anekdot? Yang pertama abstrak atau abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Yang pertama abstraksi. Kalau dikatakan abstraksi yaitu bagian awal teks yang berfungsi memberikan gambaran secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Lalu yang kedua orientasi, yaitu bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Yang ketiga, krisis, yaitu bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa. Yang keempat, ada reaksi, bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Dan yang terakhir ada koda, yaitu bagian akhir dari cerita unik yang menjelaskan simpulan kejadian yang diceritakan. Jadi koda ini opsional ya, bisa ada bisa tidak dalam teks anekdot. Perhatikan contoh teks anekdot berikut ini. Presiden dan burung beo. Ada dua orang presiden yang terlibat dalam sesi tanya jawab dan suasananya cukup mengherankan. Presiden 1. Ada burung beo yang sudah diajarkan dua bahasa sekaligus dan burung beo tadi bisa menirukan dengan bagus. Satu bahasa Inggris dan yang kedua bahasa Rusia. Jadi kalau ditarik kakinya yang kanan, burung beo akan bicara bahasa Inggris dan kalau ditarik kakinya yang kiri, burung beo akan bicara bahasa Rusia. Hebat kan? Presiden kedua, hebat. Bagaimana kalau kedua kakinya ditarik? Tanya Presiden 1. Wah, pasti burung beo tadi bisa dua bahasa sekaligus. Jawab Presiden kedua. Salah. Oh, mungkin dua bahasa tadi menjadi campur aduk. Salah. Atau mungkin salah satu katanya akan ketukar. Satu bahasa Inggris dan kata kedua bahasa Rusia. Salah. Loh, jadi gimana dong? Yang jelas kalau kedua kakinya ditarik, burung beonya akan jatuh dari sarangnya, bego. Jangan main-main ya, gini-gini gue presiden walau hanya di rumah tangga. Masa lu bilang bego? Dah. Dan tak lama kemudian pun burung beo itu menurunkan kata-kata tersebut. Presiden bego, presiden bego, presiden bego. Suara burung beo terdengar berulang-ulang. Itulah contoh tes anekdot. Kamu bisa perhatikan dan cermati penjelasan analisis dari strukturnya ya. Di sini ada abstraksinya ya, bagian awal, lalu orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, apa unsur kebahasaan teks anekdot atau kaidah kebahasaan teks anekdot? Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, kalimat retoris. Kalau dikatakan kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Dan keenam, penggunaan kalimat seru. Perhatikan contoh berikut ini. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh, maaf, saksi terkejut sambil berkata kepada hakim. Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Itu adalah contoh teks anekdot. Apa makna yang bisa kamu ambil? Artinya di sini bahwa hakim tadilah yang menerima suap itu. Artinya pengadilan itu tidak adil. Padahal dikatakan pengadilan. Hukum itu tidak adil. Itu dari makna teks anekdot ini. Nah, coba kamu perhatikan ya unsur-unsur kebahasanya. Mana dia kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu? Berarti dia pada puncak pengadilan, itu dia. Lalu kalimat retoris. Retoris itu kalimat tanya yang tidak perlu jawaban. Lalu penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, akhirnya. Penggunaan kata kerja aksi, menatap keluar jendela. Penggunaan kalimat perintah, tolong jawab. Lalu penggunaan kalimat seru, oh maaf. Nah, itu dia ya. Sampai di sini dulu
pembahasan kita. Kamu akan Miss kasih tugas siswa, nanti kamu buka di classroom ya. Sampai ketemu minggu depan. Selalu ingat untuk jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, menerapkan pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih.